وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Soal 24, setelah 2 bulan sejak nifas dan kembali suci. 2 bulan setelah nifas dan kembali suci. Seorang wanita melihat beberapa bercak kecil darah. Apakah dia meninggalkan puasa dan sholat? 2 bulan sejak nifas. Jadi nifas misal 40 hari tambah 2 bulan. 2 bulan sejak nifas, berarti 60 hari ini. Dari sejak lahiran 60 hari. Kembali suci. Jadi sucinya, jadi dia nifasnya 60 hari. Nah, seorang wanita melihat bercak darah kecil. Apakah dia meninggalkan puasa atau sholat? Atau apa yang harus dia kerjakan? Jawab beliau, rahimahullah, problematika wanita terkait haid dan nifas seperti laut yang tak bertepi. Di antara penyebabnya adalah penggunaan obat-obat pencegah kehamilan dan pencegah menstruasi. Dulu, orang-orang tidak mengenal permasalahan-permasalahan yang banyak seperti ini. Memang benar bahwa permasalahan selalu ada sejak diutusnya Rasulullah SAW, bahkan sejak wanita ada. Tetapi jumlah problem yang begitu banyak seperti ini dan membuat setiap orang bingung untuk mengurai permasalahannya adalah perkara yang disayangkan. Artinya orang itu kalau nggak paham tentang ini sayang, gitu. Karena ini terjadi rutin tiap bulan dan semua wanita itu mengalami. Jadi bukan wanita-wanita tertentu tok, hampir semua wanita mengalami. Namun ada kaidah umum, yaitu bahwa seorang wanita bila telah suci serta telah melihat kesucian yang pasti pada haid atau nifasnya, yang saya maksud dengan kesucian yang pasti ialah keluarnya kosoh baidok, yaitu lendir putih yang dikenal di kalangan wanita. Jadi ini yang kenal wanita ya, yang nggak wanita nggak usah sok kenal gitu. Maka semua yang keluar setelah kesucian itu berupa darah keruh atau coklat atau bercak dan lendir, itu semua bukan haid sehingga tidak menghalangi sholat dan puasa serta tidak menghalangi seorang suami untuk menggaulinya karena itu bukan haid. Jadi kalau setelah nifas ya seminggu kemudian kok keluar bercak-bercak darah, maka menurut Syekh Utsaimin bercak darah itu tidak dihitung haid selama tidak terjadi di waktu haid atau bentuknya, warnanya, baunya tidak seperti bau, warna, dan bentuk darah haid. Ya. Ummu Atiyah berkata, dahulu sedikit pun kami tidak memperhitungkan darah kecoklatan dan keruh. Jadi ini dalil ya, darah yang kecoklatan dan keruh itu nggak dipedulikan karena mungkin darah umumnya wanita haid itu merah, hitam atau mungkin yang lainnya. Kemudian Abu Daud menambahkan lafal setelah suci. Jadi kalau udah ada lendir putih, kalau sudah ada bercak-bercak, maka itu tidak dianggap sebagai haid. Kalau emang tandanya adalah lendir putih. Kalau tandanya adalah setiap bulan, ya udah pasti cuma 7 hari. Maka itu lewat dari 7 hari, misalnya hari ke-11, 12, kalau ada bercak-bercak itu maka tidak dihitung sebagai haid. Atau kalau seorang perempuan ini menandai karena baunya atau aromanya atau warnanya, kok kemudian dia sudah selesai nih, darah haidnya hitam ini udah keluar, kemudian 3 hari kemudian keluar lagi tapi warnanya merah kayak darah segar, maka itu juga tidak dihitung sebagai darah haid. Wallahu ta'ala. Maka atas dasar itu kita katakan semua yang terjadi di antara perkara-perkara ini setelah kesucian yang pasti tidak berdampak buruk kepada seorang wanita serta tidak menghalanginya untuk mengerjakan sholat dan puasa maupun digauli oleh suaminya. Akan tetapi dia tidak boleh terburu-buru sampai melihat kesucian itu. Jadi tanda sucinya itu dilihat pasti gitu loh ya. Apakah karena lendir, apakah karena beda warna, apakah karena beda bau gitu. Pastikan gitu. Nah, karena sebagian wanita itu darahnya telah kering. Nah, ketika kering dia segera mandi sebelum melihat tanda suci. Oleh karena itu dulu para wanita sahabat mengirim kapas yang ada darahnya ke Ummu Mukminin Aisyah. Jadi sampai nanya, kapasnya ditutul terus kirim tekok. Maka beliau berkata, janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat lendir putih. Jadi zaman dulu patokannya lendir putih ini. Nah sekarang patokannya apa ya? Terserah kalian. Mau pakai patokan lendir boleh, pakai kalender boleh, pakai warna boleh, pakai bau boleh, pakai bentuk boleh. Bentuk itu gimana? Ada yang menjelaskan bahwasanya darah haid itu berserat gitu. Jadi ada seratnya. Gitu. Tapi kan apakah semua wanita seperti itu ya? Saya nggak tahu. Gitu. Maka wahai para wanita ya silakan dicek sendiri-sendiri. Dan sekali lagi, ini urusan yang setiap hari, setiap saat, setiap bulan kamu mengalami. Jadi, tolong pahami benar, kenali dengan benar. Ya. Dan termasuk nanti kamu punya anak perempuan, ya itu juga harus kamu jelaskan kayak gini, biar dia nggak bingung, apa ini. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.